ya saat lebaran nanti ini para perempuan kita ingin tampil cantik. Semua serba cantik, gak cuma makanannya aja yang cantik. Tadi ada kurma cantik banget ya. Tampilan paling penting sih. Iya, pokoknya pengen all out gitu ya. Iya. Momen setahun sekali nih bertemu dengan sanak saudara yang jarang-jarang mungkin ketemunya, tentu harus meninggalkan kesan. Kita juga kalau misalkan ketemu setahun sekali juga pasti nggak enak kalau asal-asalan. Ya udah sekedarnya gitu nggak enak. Itu kenapa sekarang kita sudah bersama ada Hamidah Rahmayanti di pojok sana. Nah, kalau Hamidah ini lagi sibuk mendandani ya kan. Nah, juga sudah ada Qonita Aljundi. Hai Tata. Hai Tata. Jadi kedua tamu kita ini kondang sekali di Instagram ya. Mereka betul. banyak menginspirasi para followersnya dengan gaya masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat, kalau misalnya, wah ini kan lagi sibuk nih ya, dia lagi sibuk. Lagi make up gitu ya. Nanti ini kita akan bahas nih gimana sih make up yang proper gitu untuk acara-acara ketemu-ketemu keluarga. Mungkin ada, tapi acaranya beda nih, Rahma. Kadang ada acara yang memang mengharuskan make up jereng, ada juga yang cantik tapi nggak terlalu on gitu. Betul. Ini yang sekarang lagi dikerjain ini make apa nih? Ini aku lagi ngerjain make up buat ke acara. Biasanya kalau buat ke gedung-gedung, ketemu hal lebih halal. Oh, berarti yang lebih heboh ya? Yang lebih heboh. Dan nanti yang di sebelah ini aku make upnya untuk make up natural, make up no make up lah. Make up no make up. Oke, boleh sambil sapu-sapu kita mau tanya ini ya. Oke, sambil sapu-sapu dulu ya. Sapu puas. Di sapu-sapu ini kan ada mata, dipulas-pulas, ada itu dia. Nah, ini kita mau tanya dulu sama Tata. Tata, kamu cantik sekali. Ini memang sekarang ini sedang musimnya begini, warna-warna lembut. Satu warna, dua warna gitu aja. Emang gitu ya sekarang? Sekarang tuh kayaknya kalau tren muslim kan bisa dibilang lagi apa ya, booming ya. Maksudnya semua orang kayaknya mulai melirik dunia modest fashion, hijab fashion kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sekarang yang lagi bener-bener lagi kepake banget nih di hari raya Ramadan gitu ya dan sebagainya, itu tuh baju-baju yang ada outer terus yang ada loose kayak gitu. Lagi trennya seperti itu ya, warnanya, trennya. Kebetulan kalau lagi hamil juga jadi nggak kelihatan hamil kan. Ini dia ya, bener-bener nggak kelihatan. Bener-bener. Oke, nah ini kan kalau misalnya tampilan baju sebelah kita mau bahas ini bakal lebih dalam, tapi gimana kalau kita bahas hijab dulu deh ya? Iya, hijab, karena hijab itu pastinya apa ya, salah satu hal yang paling bisa banyak macam-macam dioprek-oprek. Iya, dan tiap tahun kayaknya modelnya juga ganti. Kita pernah tahu dulu pernah model yang seperti kayak Terowongan Casablanca dan sebagainya juga banyak. Terus juga sempat model jilbab syar'i, sempat model juga sekarang jilbab yang agak ditarik ke belakang minimalis. Itu kamu ngeliatnya gimana sih perkembangan hijab gitu, dan tahun ini seperti apa trennya? Kalau aku ngeliatnya balik ke fungsi sih sebenarnya. Kan hijab itu sebenarnya untuk covering kita sendiri kan ya, sebagai muslimah gitu. Tapi lama-kelamaan kan karena kita juga punya kreativitas dan punya apa ya, preference style sendiri. Jadinya kalau menurut aku style hijabnya itu sendiri apa ya, basically balik lagi sama keseharian ya. Kalau misalnya kita sama mobilitasnya tinggi ya, sama karakter juga. Kalau mobilitasnya tinggi kayak nggak mungkin pakai yang terowongan dan payet-payet segala macam itu. Tapi kalau misalnya kayak misalnya yang lebih lebih ringan lah gitu mobilitasnya, biasanya mereka akan lebih pilih yang kayak santai. Itu tergantung orangnya juga Kak. Kalau orangnya tomboy ya kan banyak gerak ya, kalau pakai yang berikut nyangkut gitu kan. Jadi balik ke fungsinya lagi sebenarnya. Jadi kalau ke tren sih sebenarnya kalau model sih balik ke personal style sendiri, tapi kalau misalnya ke trennya itu lebih kayak ke mungkin motif printednya yang sekarang lebih eksklusif. Setiap desainer punya motif printnya masing-masing. Signature-nya mereka masing-masing. Yes, gitu sih, sama warna-warna. Ini Mida, ini gimana sudah hasil sampai mana sapuan sih? pertamanya, hasil sapuan pertama? Beres ya. Oh, bahkan baru beres. Tapi 2 hari lagi, 2 hari lagi ya. Tapi kalau misalkan make up yang untuk acara gitu, Mida, yang on gitu ya, acara resmi gitu, ini apa sih yang biasanya ditekankan? Apakah shadow-nya atau highlight-nya atau apanya? Kalau aku pribadi sih lebih menekankan biar beda itu di mata. Di mata itu kayak ujung matanya lebih kayak tajam, biar matanya biar lebih terlihat, terus sama shading. Biasanya yang main cabi-cabi itu kayak nggak pede sama pipi-pipi cabinya, itu kita bantu dengan shading gitu ya. Dia senjata utama di shading ya. Terus warna-warna eyeshadow matanya itu harus yang seperti apa? Harus ada goldnya gitu biar mentereng. Apa karena ya? resmi jadi lebih bling-bling apa gimana? Matchingin aja sama bajunya sih. Oke. Ini kita masih akan lanjut nih ngobrol-ngobrol tentang tren makeup dan fashionnya, apalagi menjelang Lebaran ya. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.
Morning Show ini masih bersama dua Sri Kandi yang bikin kita bakalan Duo bisa kece. lebih cantik lagi ya kan. Ada Mida sama Tata. Ini baru sebentar ditinggal. Nah, kalau mata udah mau jadi tuh ya Mida ya. Dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Mungkin harus disapukan lagi bibir itu harus Bibir pakai ya, lipstick. kita Nah, pakai warna lipstick. merahnya aja ngejreng Cobain ya. begitu. Karena biasanya Betul. untuk acara-acara itu memang ditekankan juga lipstiknya lebih supaya lebih terlihat gitu. Oke, kalau hijab sih memang belum diapa-apain dulu nih ya. Ini masih makeup dulu ya. Karena biasanya hijab paling terakhir kan. Make up dulu selesai baru outernya atau hijabnya. Tapi gimana sih awalnya nih Mida berprofesi sebagai makeup artist? Boleh loh sambil disapukan. Maaf ya. Awalnya itu gara-gara aku ikut salah satu ajang model di Jakarta tuh di Bogor. Terus otomatis kalau ikut ajang kayak gitu kayak acara-acara harus tampil rapi. Sedangkan aku kayak tiap pakai bedak aja belepotan kan. Aduh gimana ya ke salon terus. Abis ke salon juga capek. Kadang-kadang nggak cocok juga makeup sama orang. Akhirnya kayak gimana caranya ini aku harus mandiri. Akhirnya aku kayak googling kayak terus lihat di YouTube tutorial makeup. Terus akhirnya dicobalah ke muka sendiri tuh. Walaupun yang dulu tuh sempat kayak alis tuh cincang abis. Proses semua error dulu. Sampai akhirnya pas waktu SMA aku perpisahan, terus aku dandan sendiri. Terus kata orang-orang, ih Hamidah cantik banget ya. Terus banget ya. Mereka sama siapa katanya gitu. Aku sendiri. Terus akhirnya ya udah deh. Jadi semuanya bener-bener belajar sendiri, trial and error aja dari, gitu dari mulai ya. mulut ke mulut sih sampai akhirnya aku kayaknya perlu banget nih aku bikin Oke. Nah ini sambil selesaiin dulu aja makeupnya kan, ada yang sebelah-sebelah gitu kan. Atas bawah beda orang sih. Tren baru mungkin. Tren baru. Tapi followersnya sekarang kan udah banyak banget gitu kan. Kalau Tata sendiri kiblatnya kemana nih belajarnya? Kalau untuk fashion aku sebenarnya lebih sering googling atau cari browsing dari inspirasi dari fashion blogger luar sih sebenarnya. Karena pertama belajar bahasa juga karena kayaknya aku lebih nempel kalau belajar bahasa tuh lewat kita lihat yang kita sukai gitu kan. Setelah itu kalau misalnya itu lihat ya mix and match-nya kita kembangin sendiri sih sebenarnya. Tapi sebetulnya kiblat atau misalnya rujukan pertamanya itu kalau untuk hijab itu sebenarnya memang dari negara mana? Kalau misalnya tadi Tata bilang lihat yang dari luar itu siapa misalnya? Dari negara mana yang bisa sebenarnya basically yang benar-benar muncul pertama kali itu kayaknya di Indonesia ya, justru kan benar-benar berkembang, makanya di Indonesia juga dicanangkan beberapa tahun lagi akan jadi senternya dan sentralnya untuk modest fashion gitu kan di dunia gitu. Jadi kalau menurut aku waktu itu aku benar-benar kayak yang penting kita tahu kan rulesnya pakai kerudung tuh kayak apa gitu, covering apa aja, dan setelah itu kita kembangin sendiri sesuai dengan aku bilang tadi, fungsinya, kreativitas kita juga inspirasi dari siapa gitu. Jadi sebenarnya itu ngambil referensi bisa dari mana aja Karena gitu ya. si Jaftel tuh nggak ada yang dipatenin, ini punyanya sini, dari sini, itu sebenarnya enggak sih sebenarnya. Bisa di mix and match juga dari dan gaya yang satu ke negara culturally lain. kan setiap negara punya style masing-masing gitu juga. Jadi dari situ sih. Kalau perkembangannya sendiri di Indonesia sendiri nih ya, tadi kalau misalnya Tata bilang kan punya potensi besar Indonesia bisa jadi kiblat modest fashion betul, gitu kan. Betul. Nah itu kira-kira apa sih namanya kalau sekarang nih kondisinya udah sampai seberapa deket gitu loh untuk menuju ke sana? Sebenarnya sih kalau dari sumber daya gitu kan, dari segi bisnisnya semuanya udah hampir ini ya. Konsumen kita juga udah paling banyak juga dengan kita negara mayoritas sebagai penduduk muslim Islam terbanyak, muslim terbanyak gitu kan. Tapi yang mungkin kalau menurut aku yang mesti dikemas lagi tuh kayak lebih kayak dari sisi bukan cuma sekedar artistiknya, tapi dari secara manajerial, bisnis, industrinya juga masih sama-sama nih saling support satu sama lain supaya kita bisa maju bareng-bareng gitu. Ini kayaknya udah selesai ya untuk acara formalnya gitu ya. Kan, Kalau yang kita bisa move on ke sini, Mida, Boleh, untuk langsung make up, no make up atau make upnya soft, yang natural tapi aja. natural tapi Mungkin tetap cantik. Tata juga kembali bisa mengkreasikan hijabnya. Betul. Gayanya seperti apa? Sebelah sini ya. Iya. Kalau make up no make up atau make up natural itu gimana, Mida, yang harus diperhatikan? Karena kadang-kadang mau make up natural tapi kurang ini tetap ditambahin akhirnya Jadinya nggak natural juga ya. Gitu. Kita Gimana sih, pilih Mida? warna-warnanya mungkin yang soft, pilih warna-warnanya yang nude, yang nyatu sama ngeblend sama warna kulit. Jadi kayak misalnya, terus yang mungkin nggak terlalu banyak glitternya. Contohnya warna-warna apa aja? Kayak warna coklat muda, warna peach, kayak gitu masih bisa. Sambil ini ya. Ya, berarti Pemilihan foundation juga harus diperhatikan tentunya ya. Pemilihan foundation juga harus sesuai sama warna Boleh dong kulit. dikasih tips and trick gitu. Gimana sih kalau misalkan kulit terang, milih foundation yang seperti apa, gelap seperti apa? Yang penting sih di atas kalau mau lebih terang di atas satu tingkat dari warna kulit kita. Kalau untuk keseharian bagusnya pakai foundation satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah? Untuk sehari-hari? Untuk sehari-hari biasanya sih aku di blend gitu karena biasanya memang warna foundation itu kayak nggak terlalu
match sama warna kulit kita, akhirnya aku blend gitu warnanya. Oke, Aduh maaf ya aku sambil meler-meler gini. Gak apa-apa, lagi musimnya mah lagi musimnya. Gak apa-apa. Nah, kalau gitu biar lebih khusyuk lagi nih ya. Boleh sambil pakai eyeshadow-nya lebih dikhusyuin aja biar nanti kemudian hasilnya kita harus lihat kan jadinya seperti apa. Soalnya di sebelahnya juga ini kayaknya udah mau jadi hijabnya ya kan. Kalau ini modelnya apa Nita? Ini sebenarnya karena untuk formal ya Midah ya. Jadi aku sengaja pakein yang sebenarnya kelihatannya kayak ribet tapi sebenarnya gampang banget sih makainya. Jadi cuma intinya sih sebenarnya layering aja kalau misalnya pakai baju yang lebih formal gitu. Cuman karena emang apa ya supaya kita juga hari raya dan kegiatan kita supaya nggak terlalu mencolok gitu kan berhijab juga. Jadi mungkin kita lebih tonjolinnya jangan di hijabnya yang mungkin terlalu dililit segala macam tapi lebih ke bajunya gitu. Karena kan motifnya di sini ada apa namanya Mote-mote, manik-manik. Iya, jadi maksud aku gitu kan. kita tonjolin aja di outfitnya, di fashionnya gitu. Tapi ini tentu belum jadi kan ya Tak ya? Belum. Masih bisa dikreasikan ya. Ini gimana nih? Tapi gini untuk udah bagus finishingnya ternyata gimana nih ya. untuk finishingnya nih? Oh udah bagus bener. Jadi tinggal tambah apa lagi nih? Tinggal Ya paling sebenarnya tinggal kemana? dirapihin aja sama sesuai sama bentuk muka sih gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya untuk formal itu lebih cocok pakai bahan-bahan yang emang lebih flowy dan lebih ringan. Jadi kayak misalnya bahan ceruti, bahan satin, itu lebih cocok biasanya kalau untuk acara-acara formal gitu. Betul. Oke, Ini coba boleh. sambil Dibere. diselesaikan. Nah, sebetulnya kalau mau detailnya bisa juga pasti ada tutorial di Instagramnya. Iya, dan sekarang ya banyak kan? banget di Instagram, di YouTube kan semua tutorial ada gitu. Atau boleh cek blog aku ya. Oh, iya, Pak, Jadi kan udah promosi pasti ya. wajib Followersnya kalau ada itu. banyak loh ya. Oke, jadi gini ya, anggun sekali, bener-bener. Kadang-kadang kita udah capek-capek beli baju lebaran gitu, saya yang luar biasa heboh lah gitu ya. Tapi udah gitu malah, Biasa heboh. malah apa Nggak istilahnya kayak bagus. terbunuh gitu, atau kalah sama model hijabnya yang Betul, aku malah jadi setuju. balapan hebringnya gitu ya kan? Setuju. Nah kalau Kadang kayak gini kan simple tuh pas. malah terlihat mewah gitu ya. Betul. Nah ini make upnya juga yang natural sudah hampir jadi. Kayak kalau dilihat benar pewarnaannya atau kita bisa lihat warna lipstiknya juga beda yang dipilih ya Midah ya. Iya, lebih soft. Betul, lebih warna agak bibir. warna bibir, warna pink gitu ya. Oke, nah kalau misalnya hijab yang untuk tampilan lebih sederhana pasti beda lagi dong, nggak Beda kayak gini banget, dong. gampang banget malah simple banget. Kalau ini kan mungkin kerudungnya persegi panjang, nah kalau ini persegi 4 gitu. Dan sekarang tuh lagi musim banget ya, jadi kerudung-kerudung polos itu ditambahin sama ada beberapa aksen. Nah kalau ini tuh ada aksen tasselnya di sini. Oh, kayak rumbai-rumbainya itu ya. Jadi untuk kayak pakaian yang sangat-sangat basic, sangat-sangat casual kayak gini, ini bisa jadi aksen juga di kerudungnya gitu. Oke, Caranya nah gampang. penasaran kan kira-kira akan Jadinya seperti apa? Gimana kalau kita jeda dulu ya? Indonesia Morning Show akan segera kembali, jangan kemana-mana. Sesaat lagi. Oke, beruntung saya berada di tengah-tengah para wanita cantik ini ya. Kalau saya tidak lain, bener deh. kalau tadi saya lihat sampai grogi kan. Sampai grogi. Aduh, gimana Menyimak nih? sekali kalian itu bagaimana merias, gunakan menghijab. Kalau kita lihat Iya hasilnya dong. sudah jadi. Ini sudah jadi? Iya, sudah jadi. Tuh, lihat nih, yang satu ini make up dan juga hijab model yang lebih formal ya. gitu ya. Yang ini juga nggak kalah on, tapi bisa dipakai untuk sehari-hari, Iya, Oh gitu kan? gitu. Natural. Natural ya. Seru lah. Thank you banget loh Tata dan juga Midah udah ada di sini. Terima kasih semuanya. Sudah Tips dan berbagi triknya. tips dan triknya mungkin bisa diaplikasikan di rumah yang bentar lagi kan mau lebaran.